Halo, bertemu lagi dengan saya Brilianto Pratama di sini. Kenalkan ya, saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28923501154. Oke guys, di sini gue mau bagiin nih yang seru mengenai perpajakan. Terkadang kita itu rumit ya, menangkap apa sih pajak, kok banyak banget rumusnya, banyak banget perhitungannya. No, kali ini gue bakal presentasiin perpajakan mengenai apa itu perpajakan, jenis-jenis pajak penghasilan, kan, timbulnya pajak terutang dan lain-lain. Itu semua gue rangkum dengan ringkes. Jadi teman-teman mohon perhatikan, simak sama-sama biar kita bisa sama-sama ngerti ya. Bukan cuma gue doang, tapi gue harap teman-teman juga semuanya ngerti. Oke, kita lanjut ke pengertian pajak ya. Nah, apa itu pajak sih teman-teman? Jadi istilah perpajakan itu dalam istilah Inggris disebut juga dengan tax, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan droit, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan belasting. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan ya bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang keberadaannya terutang oleh orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa. Selain itu, ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa tentang pengertian pajak ini. Nah, para ahli tersebut diantaranya adalah yang pertama, menurut Profesor Dr. PGA Andriani. Nah, menurut beliau, pajak merupakan iuran kepada negara yang shiftnya dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan prestasi kembali atau imbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara. Jadi, pada intinya ya teman-teman, pajak ini bersifat wajib. Ya, wajib kepada siapa? Pada wajib pajak atau WP. Jadi, kalau misalnya pajak dikenakan kepada masyarakat atau warga negara, maka warga negara itu wajib membayar pajak, teman-teman, bagaimanapun ketetapan dan ketentuannya. Seperti itu. Nah, tidak cukup sampai di situ, ada juga pengertian pajak menurut Prof. Dr. Ahmad Sumitro, yang pajak diartikan sebagai iuran rakyat yang diberikan kepada negara berdasar undang-undang yang dipaksakan dengan tidak memperoleh jasa timbal atau kontrak prestasi secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, kemudian ada juga yang menurut Dr. Ingy Feldman, yakni pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan secara terutang kepada penguasa, dalam hal ini pemerintah ya, tanpa adanya kontrak prestasi, dan semata-mata digunakan untuk keperluan umum. Nah, sama yang tadi gue bilang ya teman-teman, bahwa pajak ini artinya dipaksa, ya. Dipaksa itu bukan berarti maksudnya dengan eh, cara yang kasar, bukan ya, maksudnya dipaksa itu secara tidak langsung rakyat ya, atau kita sebagai wajib pajak tuh wajib membayar pajak seperti itu, jadi tidak boleh tidak. Nah, kemudian yang keempat nih ada menurut Dwi Sunar Prasetyono, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai pembangunan nasional. Nah, dari pendapat nih yang dikemukakan beberapa ahli tadi ya, saya menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat wajib, ya. Yang tadi gue bilang ya teman-teman. Jadi wajib ini bagi wajib pajak, ya kan? Nah, kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sebagai pembiayaan umum negara. Nah, kenapa nih? Kita lihat nih, imbalan secara langsung. Kok kita nggak dapat imbalannya? Jadi kita udah bayar nih, tapi kok kita nggak merasakan manfaatnya secara langsung? Ya, karena memang tidak kita rasakan pada saat itu. Jadi ketika kita teman-teman bayar pajak nih, nggak langsung kita rasakan manfaatnya. Karena apa? Pajak itu manfaatnya bisa kita rasakan ketika misalnya kita keluar dari rumah nih. Wah, jalanan rumah kita bagus. Itu secara tidak langsung. Nah, kita merasakan manfaat dari pajak. Wah, ternyata pajak yang saya keluarkan dimanfaatkan ya oleh pemerintah dengan baik. Bahwa dengan cara membuat jalan, membuat saluran irigasi yang baik, membuat taman, seperti itu. Jadi tidak langsung kita rasakan. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang melekat nih teman-teman pada pajak. Apa aja sih? Yaitu iuran atau pungutan iuran dan pungutan adalah dua hal yang berbeda. Jadi iuran atau pungutan iuran dan pungutan adalah dua hal yang berbeda. Dikatakan sebagai iuran apabila pajak tersebut dilihat dari sudut pandang wajib pajak itu sendiri. Dan apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah untuk mewujudkan kegiatan pajak, maka dikatakan sebagai pungutan. Nah, dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu karakteristik dalam pajak adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Nah, Indonesia nih teman-teman ya, sebagai negara hukum, pajak ini merupakan aturan pemerintah.
Sehingga segala macam jenis, tarif, dan tata cara perpajakan diatur di dalam undang-undang. Jadi jelas ya teman-teman, semua tentang pajak itu diatur di dalam undang-undang. Nah, pajak dapat dipaksakan ya untuk mematuhi aturan perpajakan. Maka undang-undang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk memaksakan wajib pajak. Nah, Fiskus ini adalah petugas pajak ya teman-teman ya. Nah, selain itu Fiskus juga memiliki wewenang untuk memaksakan wajib pajak dalam bentuk penyitaan harga gerak ataupun harta tetap. Jadi kalau memang kita tidak melakukan kewajiban pajak, Fiskus ini berhak ya teman-teman, bahkan sampai melakukan penyitaan. Seperti itu. Nah, kemudian ada tidak memperoleh balas jasa atau imbalan secara langsung. Iuran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut digunakan sebagai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Seperti itu, teman-teman. Nah, pungutan lain nih selain pajak. Jadi ternyata ada loh pungutan yang selain pajak, teman-teman. Nah, di samping pungutan pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain, yaitu yang pertama, retribusi. Nah, retribusi ini adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dipaksakan dengan mendapatkan imbal balik secara langsung. Contohnya apa sih? Tiket masuk objek wisata. Itu contoh kecil dari retribusi, teman-teman. Kemudian yang kedua ada sumbangan. Nah, sumbangan ini adalah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan dan ditujukan kepada golongan-golongan tertentu. Dan manfaatnya dirasakan oleh golongan tertentu itu juga. Contohnya apa sih dari sumbangan? Sumbangan ini contohnya kayak ada bencana alam. Nah, kemudian kita menyumbangkan. Nah, itu tuh namanya sumbangan. Kemudian yang ketiga ada bea. Bea ini adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kegiatan yaitu lalu lintas barang dan kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya ini apa? Bea masuk, bea keluar, bea balik nama. Seperti itu. Jadi ada pungutan nih bea nih. Kemudian ada cukai. Nah, cukai ini adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan dibayarkan oleh golongan tertentu serta tidak mendapatkan imbal balik atau prestasi secara langsung. Contohnya apa teman-teman? Cukai tembakau ya, rokok kita. Nah, itu pungutannya bukan pajak namanya, tapi cukai. Seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas nih panjang mengenai pajak, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas juga mengenai kok bisa pajak terutang itu timbul. Ini menarik nih. Kita udah masuk yang kedua ya, teman-teman. Oke, jadi kita perlu mengetahui dulu pengertian pajak terutang ya, teman-teman. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi sini ada dua indikasi ya, teman-teman. Jadi masa pajak ini adalah sama dengan satu bulan kalender. Nah, jadi ketika satu bulan, nah itu dikatakan masa pajak. Nah, tahun pajak adalah sama dengan satu tahun kalender atau tahun takwin. Jadi, satu tahun pajak itu sama dengan satu tahun kalender. Nah, tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Jadi boleh kok teman-teman ada kompensasi ketika mungkin teman-teman mau nih bayar pajak tapi dilonggarin sedikit lah gitu ya pembayaran. Nah, itu boleh kok, boleh. Yang penting kita melakukan komunikasi yang baik dengan Fiskus ya. Kemudian dasar hukum pajak terutang. Nah, ada tiga nih teman-teman dasar hukum pajak terutang. Ini penting. Kita kita perlu tahu aja gitu. Walaupun kita nggak ahli di bidangnya, tapi teman-teman gua harap bisa tahu aja. Gitu. Kita memahami sedikit. Jadi dasar hukumnya itu ada tiga ya. Undang-undang perpajakan yang menjadi dasar hukum pajak terutang. Di antaranya yang pertama, UU nomor 28 tahun 2007 ya. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, ini ketentuan perhitungan pajak terutang nih, teman-teman. Cukup banyak ya, tapi kita perlu tahu saja ya. Dasar penghitungan pajak terutang antara pajak penghasilan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah berbeda, teman-teman. Nah, ini perhitungan PPh terutang nih. Jadi, poin yang pertama itu ada untuk menghitung tarif pajak penghasilan terutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan, diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Kemudian yang poin kedua, bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP gitu ya, adalah nih 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. Atau 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun. Ya. Nah, ini kemudian ada 25% dan 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Nah, sedangkan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP gimana? Harus membayar ya tarif 20% lebih tinggi dari yang dibayarkan bagi pemilik NPWP. Nah, untuk mengetahui jumlah PPh terutang badan,
Penghitungannya didasarkan pada besar omset yang diperoleh per tahunnya. Ini misalnya nih, wajib pajak badan UMKM ya, yang memiliki pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun. Nah, ini dikenakan tarif pajak penghasilan ya, pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Kemudian dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto hasil usaha. Nah, ini tadi poin yang A, kemudian yang B, perhitungan PPN dan PPNBM terutang. Nah, penghitungan PPN dan PPNBM terutang ini akan didapatkan melalui ya pengalian dengan dasar pengenaan pajak. Nah, DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang berutang. Nah, untuk mengetahui besar jumlahnya DPP, maka nilai atau harga jual tersebut dikalikan dengan 100 dibagi 110. Nah, tarif PPN sendiri adalah 10% dan 0%, khusus untuk ekspor BKP, berwujud atau tidak berwujud dalam JKP, serta 5% dan paling tinggi 15% yang harus ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedangkan tarif PPNBM ditetapkan secara progresif tergantung jenis barang yang diimpor, mulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, dan tertinggi nih bahkan ya sebesar 125%, teman-teman. Nah, nggak berasa ya. Tadi kita udah tahu nih apa yang artinya perpajakan. Terus kenapa kok bisa timbul pajak terutang, ya kan? Nah, kemudian kita sudah sampai di poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Jenis-jenis pajak penghasilan. Nah, ini banyak banget. Tapi gue udah rangkum buat teman-teman semua. Biar kita tahu secara ringkas aja mengenai pajak penghasilan, teman-teman. Jadi pengertian pajak penghasilan nih, apa sih pajak penghasilan? Nah, definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, teman-teman. Nah, dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali loh perubahan, teman-teman. Nah, perubahannya itu yang pertama ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ya, tentang pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, selain itu pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, 4 kali undang-undang pajak penghasilan ini berubah. Itu artinya apa? Pemerintah concern terhadap hal ini, pemerintah serius bahwa pemerintah tidak ingin menyelewengkan apa itu yang namanya pajak. Jadi selalu dilakukan revisi. Apabila ada yang kurang, revisi, kurang revisi. Sampai ditemukan kata yang sempurna atau minimal lebih baik. Jadi pada intinya pemerintah ingin bertanggung jawab dengan duit negara seperti ini dengan cara yaitu merevisi undang-undang, revisi undang-undang. Nah, objek pajak penghasilan itu apa aja sih teman-teman? Banyak ya ternyata objeknya. Yang pertama itu adalah laba usaha. Kedua itu ada hadiah undian. Yang ketiga keuntungan penjualan. Yang keempat dividen. Yang kelima bunga. Yang keenam sewa. Yang ketujuh royalti. Yang kedelapan premi asuransi. Yang kesembilan keuntungan pembebasan dari hutang. Kemudian yang 10 iuran perkumpulan. Yang 11 ada penghasilan usaha industri. Yang kedua belas surplus BI. Yang ketiga belas imbalan bunga. Yang keempat belas keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-15 imbalan pekerjaan, yang ke-16 pembayaran berkala, ke-17 selisih penilaian aktiva, dan kemudian yang ke-18 terakhir penambahan kekayaan yang belum kena pajak. Banyak banget ya teman-teman. Ada 18 poin nih objek pajak penghasilan. Teman-teman cukup tahu aja, tapi semoga bisa dipahami. Itu yang saya harapkan. Nah, ini tadi objek, sekarang subjek. Nah, subjek pajak penghasilan ya. Jadi merujuk pada undang-undang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi ini adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, subjek PPh orang pribadi ini atau OP ini terdiri dari ya subjek PPh OP dalam negeri. Nah, subjek PPh OP dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
Nah, besaran penghasilan tidak kena pajak selengkapnya ini bisa dibaca nih di artikel besar PTKP terbaru. Kemudian yang ketiga, subjek PPh OP luar negeri. Subjek PPh OP luar negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian yang keempat, subjek PPh warisan yang belum terbagi. Nah, apa maksudnya? Maksud dari warisan yang belum terbagi ini sebagai subjek pajak ini masih merujuk pada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan. Nah, ini jenis pajak penghasilan nih. Sebenarnya banyak teman-teman. Tapi gue kembali lagi, gue ngerangkum biar teman-teman tuh ngerti garis besarnya aja. Nah, jenis-jenis pajak penghasilan ini ya terdapat jenisnya ya, yang disesuaikan dengan subjek objek yang dikenakan pajak. Nah, berikut nih teman-teman bisa saksikan ya. Jenis pajak penghasilan yang perlu diketahui yang pertama, PPh satu. Nah, PPh satu ini mengatur pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang diterima atau diperoleh, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, antara lain itu ya itu, teman-teman bisa lihat di sini. Gaji, bonus, tunjangan, honorarium, kompensasi lainnya. Pokoknya yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan lah sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Nah, honorarium ini atau imbalan lainnya sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli, masuk juga ya teman-teman. Kemudian uang pensiun dan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan itu masuk di PPh pasal 21. Nah, kemudian yang jenis-jenis pajak penghasilan yang kedua ini PPh pasal 22. PPh pasal 22 dipungut atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah kepada pembeli. Nah, kemudian yang ketiga ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, sehubungan dengan penggunaan harta selain yang dikenakan PPh final. Imbalan jasa tertentu selain yang dipotong PPh final 21, serta hadiah dan penghargaan yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, nggak cukup sampai di situ, teman-teman. Ada lagi. Yang keempat nih, PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Nah, angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar PPh yang terutang di akhir tahun pajak. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah PPh yang terutang menurut SPT tahunan tahun pajak sebelumnya setelah dikurangi dengan kredit pajak. Kemudian dibagi 12 bulan. Nah, yang kelima, PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swab, dan keuntungan karena pembebasan utang yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Kemudian yang keenam ada PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah PPh yang kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan yang timbul apabila PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak. Nah, wajib pajak diwajibkan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak tersebut sebelum SPT tahunan disampaikan. Kemudian yang ketujuh ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan atas penghasilan tertentu. Antara lain pendapatan bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, pendapatan sewa tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, hadiah undian, penjualan saham di bursa, penghasilan jasa konstruksi, dan wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu. Pengenaan pajak ini bersifat final, teman-teman. Artinya, setelah pajak ini dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap sudah dipajaki dan tidak diperhitungkan kembali pada saat menghitung PPh terutang di SPT tahunan. Nah, nggak berasa teman-teman, kita udah di poin keempat. Jadi tadi kita udah belajar tentang PPh satu, ya pajak penghasilan jenisnya apa aja. Kemudian timbulnya pajak terutang. Dan yang pertama tadi perpajakan. Nah, ini poin terakhir yang akan kita pelajari yaitu PBB. PBB apa sih? Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa ya, bukan. Tapi pajak bumi dan bangunan, teman. Nah, ini pengertian dan konsepnya kita perlu tahu dulu. Jadi pengertian PBB ini adalah pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Nah, itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, teman-teman. Nah, konsep PBB ini berujuk pada hukum PBB pasal 33 ayat 3 ya yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini contoh objeknya, teman-teman. Jadi contoh objek bumi dan bangunan itu berbeda. Nah, yang bumi ini, yang pertama itu ada sawah, ladang, kebun, tanah, larangan, tambang. Kemudian yang bangunan itu ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Jadi beda ya bumi dan bangunan, teman-teman. Nah, di dalam PBB ini ada yang namanya NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, pengertian singkatnya ini, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nah, bila tidak terdapat transaksi NJOP dapat ditentukan dengan cara berikut, yakni yang pertama perbandingan dengan objek lain yang sejenis, atau yang kedua nilai perolehan baru, atau yang ketiga nilai jual pengganti. Jadi NJOP ini namanya apa ya? Ibaratnya satuan harga untuk kita bisa memberikan nilai kepada objek pajak kita, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada metodenya, ada tiga. Ya, perbandingan nilai perolehan baru dan nilai jual pengganti. Nah, perbandingan. Nah, metode penentuan nilai jual dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang setara dan sejenis berdasarkan letak yang berdekatan dan fungsi dan jenis yang sama, teman. Kemudian metode yang kedua ini nilai perolehan baru. Metode ini penentuan dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan segala penyusutan kondisi fisik objek tersebut. Nah, yang ketiga ini metodenya ada nilai jual pengganti. Nah, metode penentuan berdasarkan hasil produksi objek pajak tersebut dengan beberapa klasifikasi yang ditentukan NJOP. Nah, itu yang disebut dengan nilai jual pengganti, dong. Ini kita ringkas aja, teman-teman. Yang penting teman-teman ngerti garis besarnya aja ya. Nah, ini ada tarif pajak, teman-teman. Bahkan ada rumusnya nanti kita akan tahu. Jadi, tarif pajak ini yang pertama ya, PBB. Tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Nah, rumus NJKP itu presentasi NJKP 40% dikalikan dengan nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang dengan NJOP TKP. Nah, ini poin-poinnya teman-teman bisa lihat ya. 40% apabila lebih rendah ya dari 1 juta. Sorry, 1 miliar. Dan 20% apabila kurang dari nilai tersebut. Nah, NJOP TKP ini sama dengan 12 juta ya. Atau dengan kata lain, nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Gitu, teman-teman. Nah, ini kita lihat contoh perhitungan PBB. Ya, teman-teman mungkin bisa tahu ya. Kasusnya ini ada misalnya PT AA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan luas area tanah 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Nah, diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meternya 1 juta. Nah, ini kita tahu nih ya langkah-langkah menghitungnya nih dengan cara sebagai berikut, teman-teman. Nah, jadi contohnya ini cara menghitungnya kita perlu lihat dulu lahannya. Tadi berapa lahannya? Oh, 1000. Luas tanah dikali NJOP. Berarti 1000 meter dikali 5 juta. Hasilnya 5 miliar. Simpel. Kemudian bangunan. Tadi kita tahu bangunannya 800 meter. Nah, luas bangunan 800 dikali dengan harganya 1 juta. Hasilnya 800 miliar. Maka NJOP bumi dan bangunannya berapa? Simpel. 5 juta ditambah. Sorry, 5 miliar ditambah 8 miliar. Hasilnya 58 miliar. Tetap ya. Nah, contoh perhitungan pajak bangunannya. Ini masih lanjutan yang tadi. Itu tadi NJOP. Ya. Nah, ini tadi NJOP, sekarang NJKP. NJKP-nya gimana? Presentasi NJOP dari 1 miliar kan? Dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Nah, 40% dikali 58 juta, kemudian dikurang 12 juta. Hasilnya 2 miliar 315 juta 200. Nah, ini kita menghitung PBB-nya nih, teman-teman akhirnya. PBB-nya itu rumusnya tarif PBB dikali NJKP. Tarifnya itu 0,5% ya. Dikali dengan 2 miliar 315 juta 200. Hasilnya 11 juta 576. Wow. Maka setiap tahunnya PT AA harus membayar PBB sebesar 11 juta 576, teman-teman. Itu. Wah, nggak berasa ya. Udah semuanya tadi kita pelajarin ya. Ada PBB, timbulan pajak berutang, terus jenis-jenis pajak penghasilan, perpajakan. Nah, teman-teman gue harap bisa ngerti ya materi yang gue sampaikan ini. Kalau ada kesalahan dari penyampaian, terlalu cepat atau terlalu lambat, mohon dimaafkan, teman-teman. Ya, yang penting teman-teman ngerti aja garis besarnya ya, biar kita sama-sama
paham, bukan cuma gua, tapi teman-teman yang nonton video ini juga bisa paham. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. See you.